Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang terus berbisik, seolah memanggil Anda pulang tanpa Anda tahu kemana arah pulangnya? Pernahkah Anda merasakan sepi, bahkan ketika berada di tengah keramaian? Atau tiba-tiba hati menjadi hening, seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk kesadaran Anda, meminta untuk diperhatikan? Itulah pintu awal zikir. Bukan lafaz di bibir, tetapi panggilan yang datang dari kedalaman ruh. Banyak orang menyebut zikir sebagai ibadah, tetapi sedikit yang menyadari bahwa zikir adalah cara Allah mengetuk hati hambanya agar kembali mengenal asal dirinya. Malam ini kita tidak hanya membahas zikir sebagai amalan, tetapi sebagai jalan pulang menuju Allah, di mana hati menemukan tempat istirahat yang tidak bisa diberikan dunia. Bab 1. Hakikat zikir sebagai kembali ke asal. Zikir dalam pandangan para arif billah bukanlah sekadar pengucapan lafaz yang bergerak dari bibir ke udara. Zikir adalah perjalanan pulang, sebuah kemudi batin yang menuntun jiwa kembali ke mata air asalnya. Selama seorang hamba masih mengira bahwa ia menyebut Allah, sebenarnya ia masih berada di ambang pintu. Sebab pada tingkatan terdalam, bukan hamba yang berzikir, tetapi Allah lah yang memperdengarkan namanya di dalam ruh seorang hamba. Ketika kesadaran ini mulai terbit, lidah batin perlahan menyadari bahwa zikir bukanlah aktivitas, melainkan keberadaan. Bukan suara, melainkan kehadiran. Bukan gerak, melainkan tenggelamnya aku di bawah cahaya yang lebih agung dari segala kesadaran diri. Zikir yang hanya berhenti pada bunyi akan cepat padam. Namun zikir yang menyentuh rasa akan berdiam. Dan zikir yang menyelimuti rasa sampai hilang bentuknya akan berubah menjadi kehadiran. Inilah tingkatan ketika seorang salik tak lagi merasa sedang memanggil, sebab ia justru merasa sedang dipanggil. Ia tak lagi merasa sedang menyebut, sebab ialah yang diselimuti oleh sebutan. Ia tidak lagi menghadirkan Allah, sebab justru dirinya yang dihadirkan oleh Allah ke dalam samudranya. Pada titik ini, ruh mulai mengenal kembali rumah yang sejak lama ditinggalkannya. Keheningan tempat asalnya sebelum dunia diberi nama, sebelum jasad dikirim ke panggung ujian, sebelum lupa menjadi tirai. Ada kalanya seorang hamba telah banyak berzikir, namun dadanya tetap kering, sebab lidahnya mendahului jiwanya. Tetapi ketika kesadaran mulai melunak, ketika ia tidak lagi ingin memperoleh sesuatu dari zikir, ketika ia berhenti menjadikan zikir sebagai alat untuk hasil tertentu, maka zikirnya berubah menjadi pengakuan diam. Aku bukan pemilik apapun, aku hanyalah milikmu. Pada saat itulah ruh menunduk dan Allah mengangkatnya. Hati menafikan dunia dan Allah membukakan pintu. Jiwa berhenti mengklaim dan Allah memperkenalkan dirinya tanpa suara. Maka zikir bukanlah permintaan agar Allah mendekat. Zikir adalah kesadaran bahwa dia tak pernah menjauh. Hakikat terdalam dari zikir bukanlah menyebut nama, tetapi menjadi ruang bagi nama itu berdiam. Sebab nama Allah, ketika dibiarkan hidup dalam dada, akan berjalan seperti cahaya yang meruntuhkan dinding ego, gurun kelalaian, dan kerikil kesombongan yang selama ini menyumbat pintu rasa. Orang yang berzikir secara batin tidak lagi menunggu jawaban, karena keberadaannya sendiri telah menjadi jawaban. Ia tidak mengejar tanda, sebab ia telah hidup di dalam tanda. Ia tidak lagi menunggu ketenangan, sebab ia telah menjadi embun yang jatuh ke dalam samudra keheningan. Disinilah tasawuf mengajarkan bahwa zikir bukan berjalan menuju Allah, melainkan tersadar bahwa kita tak pernah keluar darinya. Maka ketika seorang hamba berzikir, bukan untuk meminta, bukan untuk memperoleh, bukan untuk mengejar, melainkan karena ia telah mengenali siapa yang sedang memanggilnya dari dalam keheningan hatinya, barulah ia sedang berjalan di atas jalan para arifin. Zikir pada akhirnya bukan kalimat, ia adalah pulangnya ruh ke ribanya cahaya. Ia tidak membutuhkan saksi, tidak menunggu pembenaran, dan tidak mencari sensasi ruhani. Ia hanya membutuhkan kesediaan seorang hamba untuk terhapus. Sebab rahasia terdalam zikir adalah bukan bahwa kita sedang mengingat Allah, tetapi bahwa Allah sedang mengingat kita. Dan dialah yang memberi izin kepada ruh kita untuk mengenal kembali kehadirannya.
bukan sebagai nama yang diucapkan, tetapi sebagai asal tempat kita kembali. Bab 2, Zikir sebagai cahaya yang membersihkan cermin hati. Zikir dalam rahasia perjalanan batin, ibarat cahaya yang mengetuk pintu cermin hati, agar debu-debu kelalaian yang menempel selama bertahun-tahun mulai luruh perlahan. Sebab hati pada fitrahnya bukanlah gelap, yang gelap hanyalah lapisan yang menutupi sinarnya. Ketika seorang hamba mulai berzikir dengan kesadaran bahwa ia sedang duduk di hadapan pandangan Allah, maka hatinya bagai cermin yang dipoles. Sedikit demi sedikit ia mulai mengenali bayangan aslinya, yaitu ruh yang berasal dari cahaya. Maka zikir bukan sekadar lantunan, melainkan sapuan cahaya yang mengikis kabut lupa. Semakin ia hadir, semakin hilang tirai-tirai yang selama ini membatasi rasa dari hadirat Tuhannya. Ketika zikir telah mulai menyentuh kedalaman hati, seorang hamba perlahan menyadari bahwa yang menghalanginya bukanlah dosa-dosa lahir, melainkan keterikatan batin pada sesuatu selain Allah. Sebab dosa terbesar dalam perjalanan makrifat bukanlah apa yang pernah dilakukan jasad, tetapi apa yang masih dirangkul si aku dalam kesadaran, keterlekatan pada diri, pada kehendak, pada harga diri, pada rasa pentingnya eksistensi. Karena selama aku masih menjadi pusat, Allah masih menjadi tepi, dan selama kehendak diri masih lebih kuat daripada penyerahan, zikir hanya akan menjadi gema yang tidak pernah sampai ke ubun-ubun ruh. Cahaya zikir baru menyala ketika kehadiran menggantikan ambisi, ketika tunduk menggantikan mengklaim, ketika menjadi hamba lebih penting daripada menjadi sesuatu. Ada sisi rahasia yang jarang disadari oleh para pencari, bahwa zikir tidak hanya menyucikan, tetapi juga menyingkap. Ia bukan hanya mencuci hati dari kotoran, tetapi juga membukanya untuk menerima sesuatu yang lebih halus dari sekadar pemahaman. Orang yang berzikir sungguh-sungguh lambat laun mulai melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Kehadiran Allah di balik kejadian, isyarat di balik peristiwa, dan belayan dalam setiap kehilangan. Pada tingkatan ini, zikir bukan lagi alat, melainkan mata batin. Bukan lagi bacaan, melainkan cahaya yang menjelaskan makna keberadaan. Ia tak hanya membersihkan, tetapi juga menuntun. Namun cahaya zikir tidak dapat menetap pada hati yang masih penuh gelombang kegelisahan, sebab cahaya tidak pernah berdiam pada tempat yang tidak seimbang. Maka para arif mengajarkan bahwa sebelum zikir menjadi penerang, ia terlebih dahulu menjadi penenang. Ia meredakan ego, meluruhkan keakuan, hingga hati kembali bening seperti air yang mampu memantulkan cahaya bulan. Ketika hati jernih, zikir tak lagi terasa sebagai usaha, melainkan sebagai keadaan alamiah, seperti napas yang tidak diperintah, seperti aliran air yang tidak dipaksa. Pada tahap inilah zikir menjadi rumah bagi ruh, bukan lagi pekerjaan bagi pikiran. Maka rahasia bab ini adalah bahwa zikir bukan dimulai dari kata, tetapi dari penyerahan. Bukan dimulai dari suara, tetapi dari kehadiran. Bukan dimulai dari gerak bibir, tetapi dari diamnya hati yang rela dibentuk oleh cahaya. Barang siapa berzikir untuk memperindah dirinya, ia hanya menambah kabut. Tetapi barang siapa berzikir untuk melebur dirinya, ia sedang membuka jendela batin agar cahaya kembali masuk. Zikir bukan tentang bagaimana kita menyebut Allah, tetapi bagaimana kita mengizinkan Allah disebutkan melalui diri kita. Bukan tentang bagaimana kita mengingatnya, tetapi bagaimana kita ikhlas dilupakan oleh ego sehingga hanya Dia yang tersisa. Dan ketika itu terjadi, cermin hati kembali memantulkan wajah cahaya asalnya, dan seorang hamba pun mulai mengenali siapa yang sesungguhnya selalu ada di dalam dirinya. Bab 3, Zikir sebagai penyerahan diri dan luruhnya ego. Pada hakikatnya, zikir adalah perjalanan dari kepemilikan menuju kefanaan. Dari aku mengingat menuju aku dilebur. Selama seorang hamba masih merasa dialah pelaku zikir, maka ia sesungguhnya masih berdiri di hadapan Allah sebagai subjek yang terpisah. Namun ketika ia mulai memahami bahwa seluruh gerak zikirnya hanyalah izin darinya, maka posisinya berubah. Ia tidak lagi menjadi pelaku, tetapi menjadi tempat perbuatan Allah terjadi. Pada saat itu ia berhenti memaksa diri untuk hadir, sebab kehadiran yang sejati bukanlah hadirnya hamba kepada Allah, tetapi hadirnya Allah di dalam diri hamba. Dan di titik inilah ego mulai melunak.
Ia tidak lagi ingin menjadi seseorang di hadapan Allah, melainkan ingin menjadi tiada agar Allah yang menjadi segalanya. Ego tidak jatuh karena dihancurkan dengan keras, tetapi karena disadarkan dengan halus bahwa ia bukan pemilik kehidupan ini. Zikir yang benar bukanlah benturan antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan, tetapi peluruhan perlahan di mana aku menyerah di bawah cahaya yang lebih besar. Seperti lilin yang tidak dipadamkan oleh angin, melainkan mencair oleh api karena kedekatan yang semakin rapat. Maka luruhnya ego tidak terjadi karena seorang hamba menolak dirinya, tetapi karena ia akhirnya menyadari bahwa yang disebut dirinya hanyalah bayangan sementara yang kelak hilang ketika cahaya pagi datang. Jika seorang salik berzikir namun hatinya masih penuh dengan keinginan agar dipandang sebagai salik, maka ia masih berhenti pada pintu awal perjalanan. Sebab rahasia terbesar dalam zikir bukanlah bagaimana suaranya terdengar, tetapi bagaimana dirinya lenyap. Para arif tidak memiliki keakuan untuk dipertahankan, mereka memiliki kepulangan yang menanti. Dan ketika seorang hamba telah menemukan kemanisan penghilangan diri, ia tak lagi membutuhkan pengakuan atas ibadahnya. Ia tidak merasa lebih dekat, tidak pula merasa lebih suci, sebab ia telah menyadari bahwa segala jarak hanyalah ciptaan ego. Penyerahan dalam zikir bukanlah kelemahan, tetapi kesempurnaan kehambaan. Ia tidak berarti berhenti bergerak, tetapi berhenti mengklaim kepemilikan atas gerak. Ia bukan mematikan ikhtiar, tetapi menundukkan keakuan agar ikhtiar itu menjadi pancaran takdir yang mengalir melalui diri seorang hamba. Pada tingkatan ini zikir berubah menjadi pasrah yang indah. Bukan pasrah yang menyerah kalah, melainkan pasrah yang menyadari bahwa yang maha hidup tidak pernah berhenti membimbing. Maka seorang salik yang telah larut dalam zikir tidak berjalan dengan keinginannya sendiri, melainkan berjalan sebagai kehendak Allah yang sedang menampakkan rupa perjalanan. Dan ketika ego luluh, zikir mencapai puncaknya, menjadi keadaan alami, bukan lagi usaha, bukan lagi ibadah yang dikerjakan, tetapi nafas batin yang tidak dapat dihentikan. Dalam keadaan ini, diam pun menjadi zikir, tidur pun menjadi zikir, dan keberadaan seorang hamba menjadi tanda dari kehadiran yang dicarinya selama ini. Sebab ia telah menemukan bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah dicapai, melainkan disadari, bukan ditempuh, melainkan ditingkap, bukan diusahakan, melainkan diterima. Maka luruhnya ego adalah awal dikenalnya sang pemilik ruh, dan disinilah seorang hamba mulai tidak hanya berzikir kepada Allah, tetapi berzikir di dalam Allah. Bab 4. Zikir sebagai ketenangan yang menarik turunnya kehadiran. Ketenangan bukanlah hadiah setelah zikir, ia adalah keadaan yang memungkinkan zikir memasuki inti jiwa. Sebab selama hati masih bergejolak oleh tuntutan, luka, kegelisahan, atau ambisi yang diam-diam tetap dipertahankan, zikir hanya menjadi gema yang memantul pada dinding batin, tetapi tidak pernah menembus ruang terdalamnya. Namun ketika seorang hamba mulai membiarkan dirinya tenang, bukan tenang karena tidak memiliki masalah, melainkan tenang karena menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka zikir menjadi seperti cahaya yang menemukan pintunya dan turun dengan lembut ke kedalaman ruh. Pada saat itu jiwa merasakan kehadiran, bukan karena dipanggil, tetapi karena diizinkan merasakan tempat kembalinya. Ketika zikir telah memasuki ketenangan batin, seorang hamba mulai menyadari bahwa ia tidak lagi membaca kalimat zikir, tetapi kalimat zikirlah yang mengalir dari dalam dirinya. Ia menjadi seperti tanah yang menerima hujan. Ia tidak menciptakan hujan, tetapi membuka dirinya agar hujan turun. Inilah yang disebut oleh para kekasih Allah sebagai tajalli ketenangan. Bukan karena dunia sejalan, tetapi karena hati kembali ditopang oleh sumber kesejatian. Pada tahap ini, seorang salik mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah keadaan psikologis, melainkan keadaan spiritual. Diamnya gelombang agar cahaya dapat tampak di permukaannya. Ada saat ketika zikir tidak lagi membuat dada bergetar, melainkan membuat batin berkata pelan, "Aku berada dalam penjagaan." Ini adalah tanda bahwa kehadiran Allah mulai terasa, bukan sebagai emosi, tetapi sebagai keberadaan. Sebab zikir yang tertinggi bukan yang membuat seorang hamba menangis, melainkan yang membuatnya menyaksikan bahwa dirinya senantiasa diawasi dengan kelembutan. Seperti laut yang tampak tenang di permukaan,
padahal di dalamnya ada kedalaman yang tidak tergoyahkan. Demikian pula lah hati seorang arif ketika zikir telah menjadi tempat Allah menitipkan ketentramannya. Ketenangan yang dilahirkan lewat zikir bukanlah pelarian dari dunia, tetapi kembalinya jiwa kepada pusat yang tidak terguncang oleh dunia. Para arif tidak berhenti merasakan angin kehidupan, tetapi mereka berdiri di tempat yang tidak bergerak, yaitu di hadirat Allah. Mereka merasakan kesedihan tanpa dikuasai olehnya, menerima kebahagiaan tanpa terperangkap dengannya, memeluk takdir tanpa menolak ataupun menuntut balasan. Sebab kepada hati yang telah tenang, dunia tidak lagi terlihat sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin yang memperlihatkan kelembutan Tuhan dalam rupa-rupa ujian dan pemberian. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah tujuan, melainkan bukti bahwa pintu batin telah terbuka. Sebab ketika hati telah tenang, zikir tidak lagi menjadi perjalanan, tetapi menjadi rumah. Ia tidak lagi diperdengarkan keluar, tetapi berputar di dalam dada sebagai kenyataan yang menetap. Dan ketika seorang hamba telah mencapai ketenangan seperti ini, ia tidak lagi merasa sedang mencari Allah. Ia hanya merasa sedang kembali kepadanya. Inilah ketenangan yang bukan sekadar rasa lega, tetapi kehadiran yang menyelimuti. Bukan sekadar tidak gelisah, tetapi tersadar bahwa dirinya selalu berada di bawah tatapan Rahman yang tidak pernah meninggalkannya. Bab 5. Zikir sebagai jalan pembukaan hati dan turunnya rasa disapa. Pada permulaan perjalanan, seorang hamba berzikir karena ia ingin mendekat. Tetapi setelah tirai batinnya mulai menipis, ia berzikir karena ia menyadari bahwa dirinya sedang dipanggil. Pada saat itu zikir berubah makna. Bukan lagi upaya seorang hamba untuk menuju Allah, tetapi penyingkapan bahwa Allah telah lebih dahulu menuju dirinya. Rasa disapa inilah yang menjadi pintu pembukaan hati, sebab seorang hamba hanya benar-benar terbuka ketika ia merasa bukan lagi seorang pencari, tetapi seorang yang tengah diterima. Ketika rahmat Allah menetes pada hati yang lembut, zikir pun bukan lagi kebutuhan spiritual, melainkan keadaan alami batin yang tidak mampu terpisah dari sumbernya. Dan ketika hati telah disentuh oleh rasa disapa, seorang hamba akan melihat bahwa selama ini ia tidak pernah sendiri, tidak pernah berjalan tanpa dia, dan tidak pernah tenggelam dalam sunyi kecuali agar ia belajar mendengar panggilan yang lebih halus dari suara dunia. Pada tahap ini, tidak ada lagi keinginan untuk menunjukkan ibadah, sebab yang diperdengarkan bukan lagi lafaz, melainkan kesadaran bahwa dirinya sedang berada di hadapan Zat yang Maha Menatap. Inilah jenis zikir yang tidak menuntut balasan, karena ia lahir dari rasa cukup dengan hanya diperkenankan berada di sisinya, meski tanpa kata. Pembukaan hati lewat zikir bukanlah peristiwa besar yang tampak dari luar, tetapi sesuatu yang bergerak pelan, dalam, dan sunyi. Kadang terasa seperti pelonggaran dada, kadang seperti rasa pulang yang tiba-tiba mengalir, kadang seperti air jernih yang mereda setelah bergolak terlalu lama. Zikir tidak mengubah dunia di luar diri, tetapi ia mengembalikan pusat kesejatian di dalam diri. Dan ketika pusat itu telah kembali ditemukan, dunia yang sama kini terlihat dengan cahaya yang berbeda. Maka yang berubah bukan realitasnya, tetapi cara ruh memandangnya. Yang berubah bukan nasibnya, tetapi tempat batinnya berdiri. Orang yang telah menerima sapaan dari Allah tidak lagi berjuang untuk menjadi dekat, sebab kedekatan baginya bukanlah jarak yang ditempuh, melainkan hakikat yang disadari. Ia tidak lagi memaksa hati untuk tunduk, karena ketundukan telah menjadi keadaan alami. Ia tidak lagi mengejar kekhusyukan, sebab kekhusyukan menjadi nafas batin yang muncul setiap kali ia mengingat bahwa dirinya hanyalah tamu di hadapan yang maha abadi. Pada tingkat ini, zikir menjadi seperti cahaya yang merembes ke dalam tulang kesadaran, melapangkan batin tanpa harus dijelaskan, memperhalus rasa tanpa harus dinyatakan. Dan ketika hati telah sepenuhnya terbuka, seorang hamba tidak lagi bertanya apakah Allah dekat. Yang ia rasakan hanyalah bahwa dirinya hidup dalam genggamannya. Ia tidak lagi memohon tanda karena ia telah hidup di dalam kesaksian. Ia tidak lagi mencari sentuhan karena jiwanya telah menjadi tempat sentuhan itu jatuh. Maka pembukaan hati bukanlah akhir perjalanan, tetapi pintu menuju kedalaman rahasia zikir berikutnya. Bahwa bukan lagi hamba yang mengingat Allah,
tetapi Allah yang mengizinkan seorang hamba untuk menjadi tempat mengalirnya ingatan ilahi. Bab 6. Zikir sebagai rasa dicukupkan dan hilangnya ketergantungan batin pada dunia. Ketika zikir telah menjadi napas kesadaran, seorang hamba mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi mencari ketenangan dari luar, sebab sumber ketenangan telah menetap di dalam. Pada tahap ini, kedekatan bukan lagi sesuatu yang dikejar, tetapi kenyataan yang dirasakan. Dan ketika seorang hamba telah merasakan kenyataan itu, ia tidak lagi bergantung kepada makhluk untuk memberi ketentraman. Ia tidak lagi menaruh hatinya pada pujian, tidak gentar oleh celaan, dan tidak hanyut oleh perubahan keadaan, karena ia telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah bergerak. Inilah rahasia pertama dari rasa dicukupkan. Bukan karena semua urusan selesai, tetapi karena hati menemukan tempat pulang sebelum masalah pun menemukan ujungnya. Rasa dicukupkan inilah yang membuat zikir berubah dari kebutuhan menjadi kenikmatan, dari amal menjadi keadaan. Orang yang berzikir pada tahap ini tidak lagi mencari jawaban, sebab hatinya telah menjadi saksi bahwa jawaban tertinggi bukanlah solusi, melainkan kehadiran. Ia tidak lagi menuntut sesuatu dari Allah, karena ia telah mengerti bahwa direstui untuk merasakan kedekatan saja sudah lebih besar daripada harta, pangkat, atau keadaan dunia yang berubah setiap saat. Ketika hati telah penuh oleh rasa cukup, dunia tidak lagi memiliki ruang untuk menanamkan cemas. Dan ketika dunia tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, hati pun menjadi lapang untuk menerima tajalinya. Pada saat seorang hamba merasakan kecukupan ini, barulah ia mengerti makna sebenar-benarnya tauhid dalam sisi ketenangan, bahwa yang menghidupkan, menggerakkan, dan menenangkan bukanlah keadaan, tetapi Allah. Ia memahami tanpa kata bahwa dunia ini hanyalah cermin sementara, dan segala sesuatu yang disangka sumber tenang hanyalah perantara yang berlalu. Maka tidak ada lagi rasa menggenggam, sebab yang menggenggam sudah ditanggalkan. Tidak ada lagi rasa kehilangan, sebab ia menyadari bahwa yang ditarik darinya tidak pernah benar-benar miliknya. Disinilah zikir menjadi suluk batin yang memutus ikatan dunia tanpa perlu membenci dunia. Rasa dicukupkan ini tidak membuat seorang salik menjauh dari kehidupan, tetapi menjadikan kehidupan tidak lagi memiliki kuasa atas jiwanya. Ia tetap bekerja, tetapi tidak diperbudak hasil. Ia tetap berinteraksi, tetapi tidak tersedot oleh ekspektasi. Ia tetap berjalan di tengah manusia, namun batinnya diam dalam zikir. Dunia menjadi seperti bayangan yang mengiringi, bukan penjara yang menggenggam. Ia hadir di tengah pergerakan, tetapi pusat dirinya tetap diam dalam Allah. Inilah bentuk kebebasan paling halus yang tidak dipahami, kecuali oleh hati yang telah dicelupkan ke dalam tauhid. Akhirnya ketika seorang hamba telah merasakan kecukupan karena Allah, ia tidak lagi meminta dunia sebagai pengisi kekosongan, sebab kekosongan itu telah terisi oleh kehadirannya. Zikir bukan lagi senjata untuk menghadapi kehidupan, melainkan cahaya yang membuat kehidupan tidak lagi menakutkan. Ia tidak lagi mengejar pegangan, sebab Allah telah menjadi genggaman. Ia tidak lagi mengejar tempat bersandar, sebab Allah telah menjadi sandaran. Dan pada tahap ini, seorang hamba mulai memahami, bukan melalui ilmu yang dipelajari, tetapi melalui rasa yang disingkapkan, bahwa apapun yang hilang darinya tidak pernah benar-benar hilang, selama Allah tetap menjadi yang tinggal dalam dirinya. Bab 7. Zikir sebagai rahasia kehadiran tanpa kata. Pada tingkatan ini, zikir tidak lagi memerlukan suara karena yang berzikir bukan lagi lisan, melainkan keberadaan seorang hamba seluruhnya. Ada saat di mana lafaz hanyalah pintu, tetapi setelah ruh masuk dan menyatu dengan ketenangan, pintu itu tidak lagi menjadi pusat perhatiannya. Seperti orang yang telah masuk rumah, ia tidak terus berdiri di ambang. Demikian pula zikir, mula-mula ia terucap, kemudian ia menetap, hingga akhirnya ia berubah menjadi keadaan batin. Pada saat itu, diam pun menjadi tasbih, tarikan napas menjadi tahlil, hembusan menjadi tahmid, dan hadirnya hati menjadi syahadat yang tak terdengar, tetapi disaksikan oleh yang mendengar tanpa suara. Zikir jenis ini tidak terlihat dari luar, tetapi terasa dari dalam. Sebuah kehadiran lembut yang tidak dipanggil, namun tetap menyertai. Para arif menyebutnya hudur.
Kesadaran bahwa diri berada dalam pandangan Allah tanpa harus mengulang-ulang nama yang mengingatkan, karena cahaya itu telah menjadi ingatan itu sendiri. Hamba pada keadaan ini tidak lagi menguatkan zikirnya, tetapi zikirlah yang menguatkannya. Ia tidak lagi menciptakan kesyahduan, tetapi kesyahduanlah yang menetap di dirinya. Ia tidak lagi mengusahakan kekhusyukan, sebab kehadiran Allah telah menjadi gravitasi yang menenangkan setiap ruang kesadarannya. Disinilah seorang salik mulai memahami mengapa sebagian wali Allah tampak biasa di mata manusia, padahal batinnya sedang tenggelam dalam kedalaman yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam kata. Mereka tidak gaduh oleh ibadah, namun terjaga oleh kehadiran. Mereka tidak tampak panjang berzikir dengan bibir, tetapi jiwanya tidak pernah keluar dari zikir. Ini karena zikir mereka bukan lagi panggilan, tetapi penyaksian. Bukan lagi permohonan, tetapi keberlangsungan hidup ruh dalam arus ingatan ilahi. Mereka tidak lagi mengingat Allah sesekali. Mereka hidup di dalam ingatan Allah secara terus-menerus. Ketika zikir telah menjadi kehadiran, hubungan seorang hamba dengan Allah berubah dari rasa berdialog menuju rasa berdiam bersama. Ia tidak mencari jawaban karena menyadari bahwa dialah yang sedang dijawab dengan keberadaan itu sendiri. Doa tidak lagi terbungkus kata, sebab seluruh hidupnya menjadi doa yang tidak terucapkan. Ia mungkin tampak hening dari luar, tetapi batinnya seperti mata air yang mengalirkan cahaya. Bahkan dalam sepi, ia merasa dipeluk. Dalam badai, ia merasa dijaga. Dalam lupa manusia, ia tetap merasa diperhatikan oleh yang tidak pernah lupa. Dan pada puncaknya, zikir tanpa kata ini melahirkan rahasia terdalam bahwa Allah bukan hanya dekat, bukan hanya bersama, tetapi menjadi nadi kesadaran itu sendiri. Pada tahap ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berjalan menuju Allah. Ia telah berada di dalam penjagaannya sebelum ia sempat melangkah. Maka diamnya adalah zikir, tenangnya adalah sujud, dan keberadaannya sendiri adalah tanda bahwa ia telah kembali kepada asalnya. Inilah zikir yang tidak tampak oleh telinga manusia, tetapi disaksikan oleh langit. Tidak bersuara, tetapi lebih keras dari gemuruh gunung-gunung dalam pandangan Allah. Bab 8. Zikir sebagai cahaya yang menghidupkan segala gerak. Ketika zikir telah menjadi kesadaran yang menetap, seorang hamba mulai melihat bahwa setiap gerak kehidupan adalah bagian dari tasbih yang agung. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang benar-benar diam. Setiap daun yang bergoyang, setiap embun yang jatuh, setiap desiran angin, semuanya berzikir dengan caranya sendiri. Dan ketika kesadaran zikir telah hidup dalam diri seorang salik, ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak terpisah dari simfoni suci itu. Ia makan dalam zikir, berjalan dalam zikir, bahkan berpikir pun dalam zikir, karena seluruh keberadaannya telah menjadi wadah bagi gerak ilahi yang berulang-ulang mengingatkan bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Inilah rahasia yang diisyaratkan para wali, bahwa zikir sejati bukanlah sekadar aktivitas, tetapi napas kehidupan itu sendiri. Hati yang terjaga akan melihat bahwa setiap detik adalah gema Allahu Akbar yang terus berdentang dalam realitas. Bukan manusia yang menggerakkan zikirnya, melainkan zikirlah yang menggerakkan manusia. Ia tidak lagi hidup untuk beribadah, tetapi kehidupannya sendiri telah menjadi ibadah. Karena setiap langkah, setiap kata, setiap tarikan napas telah menjadi bagian dari irama cinta yang menggema antara langit dan bumi. Ketika seorang hamba telah mencapai kesadaran ini, ia memahami bahwa zikir tidak hanya di masjid, tidak hanya di sajadah, tetapi di dalam seluruh ruang keberadaannya. Ketika zikir menghidupkan setiap gerak, dunia tidak lagi tampak sebagai lawan dari jalan ruhani, melainkan sebagai panggung tempat. Nama Allah menampakkan diri dalam berbagai rupa. Kesulitan tidak lagi ditakuti, karena ia hanya bagian dari tarikan dan hembusan yang mengajarkan keseimbangan batin. Keberhasilan tidak lagi diagungkan, karena ia hanyalah salah satu bentuk keindahan dari kehendak Allah yang terus berubah. Segala sesuatu menjadi zikir, bahkan keheningan, bahkan tangis, bahkan kejatuhan. Sebab dalam mata hati yang telah hidup, tidak ada peristiwa yang bukan darinya, dan tidak ada yang terjadi tanpa menyebut namanya secara tersembunyi.
Orang yang telah mencapai derajat ini hidup dengan rasa yang lembut, sebab ia memandang kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai tarian zikir yang tak pernah berhenti. Ia tersenyum pada takdir karena tahu setiap takdir adalah panggilan rahmat. Ia menerima keterlambatan dengan sabar, sebab waktu baginya hanyalah cermin untuk melihat bagaimana Allah menuntun. Ia menatap orang lain bukan dengan penilaian, tetapi dengan kasih, sebab ia melihat Allah bekerja melalui setiap wajah. Hidupnya menjadi seimbang, karena ia telah menjadi bagian dari aliran zikir semesta, bukan lagi perenung yang terpisah darinya. Dan pada akhirnya, ketika zikir telah benar-benar menghidupkan seluruh gerak, seorang hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah gema kecil dari pujian besar yang sedang bergulir tanpa henti. Ia tidak lagi ingin berhenti pada satu keadaan, sebab setiap keadaan adalah kesempatan untuk menyebutnya. Ia tidak lagi memisahkan ibadah dari kehidupan, sebab kehidupan telah menjadi ibadah itu sendiri. Inilah makna hidup yang berzikir, hidup yang tidak pernah keluar dari cahayanya, bahkan ketika ia tampak sibuk di dunia. Hidup yang terus berdenyut di bawah irama ilahi yang tak pernah padam. Sebab di dalam setiap gerak yang benar, disitulah Allah sedang menghidupkan makna dari firman-Nya, bahwa tiada sesuatu pun yang sunyi dari zikir kepadanya. Bab 9. Saat zikir menjadi cermin rahasia diri. Ketika seorang salik mulai hidup dalam zikir yang menyala dari dalam, ia perlahan menyadari bahwa zikir bukan hanya menghubungkannya dengan Allah, tetapi juga menyingkapkan siapa dirinya yang sejati. Sebab zikir bagaikan cermin yang membersihkan kabut di hati, hingga wajah asli ruhani mulai terlihat tanpa topeng. Pada tahap ini, manusia tidak lagi sibuk meminta sesuatu dari Allah, tetapi ia mulai bertanya, siapakah aku di hadapannya? Untuk apa aku dihidupkan? Apa hakikat diriku sebelum nama, sebelum harapan, sebelum dunia mengenalku? Dan dalam keheningan itulah ia mulai melihat bahwa seluruh perjalanan hidup bukanlah pencarian dunia luar, melainkan perjalanan pulang untuk mengenal dirinya yang paling dalam. Zikir ibarat lampu yang menerangi lorong-lorong hati yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Ia menyingkap lapisan kesombongan yang tidak disadari, juga menampakkan kehalusan ego yang selama ini bersembunyi di balik amal-amal yang tampak mulia. Saat cahaya zikir terus menyentuh inti batin, seseorang mulai melihat mengapa sebagian doa tidak dikabulkan, mengapa sebagian harapan dipatahkan, dan mengapa takdir tertentu diwajibkan hadir. Bukan karena Allah tidak mempedulikan hambanya, melainkan karena Allah sedang memperkenalkannya kepada dirinya sendiri, menunjukkan betapa banyak ruang yang masih harus disucikan sebelum ia benar-benar mampu duduk di hadapannya. Pada tahap ini, seorang salik kadang merasakan sepi yang sangat dalam, bukan karena kehilangan, tetapi karena sedang dibersihkan dari ketergantungan pada makhluk. Zikir menariknya keluar dari keramaian yang palsu dan menempatkannya di tengah sunyi yang suci. Kesunyian ini bukan kekosongan, melainkan panggilan. Panggilan untuk kembali menjadi hamba sebelum menjadi apapun yang lain. Disinilah rahasia para arifin. Mereka menjadi dekat kepada Allah bukan karena banyaknya ibadah lahiriah, tetapi karena kesetiaan mereka untuk memasuki keheningan batin, di mana ruh dapat berbicara tanpa suara. Zikir yang telah menjadi cermin diri membuat seorang hamba mulai memahami bahwa segala kelemahan yang ia lihat bukanlah aib, tapi pintu pulang. Ia tidak lagi menolak kekurangan, tapi menggunakannya sebagai jembatan untuk berserah. Ia tidak lagi membenci ketidaksempurnaan, sebab melalui ketidaksempurnaanlah Allah mengizinkan seorang hamba merasakan butuhnya ia kepada Tuhan. Inilah rahasia yang tidak diketahui banyak orang, bahwa jalan makrifat bukan jalan menambah kekuatan, tetapi jalan menerima kelembutan dan ketundukan sebagai bentuk tertinggi dari kekuatan ruhani. Dan ketika zikir telah menjadi cermin sejati, seorang hamba mulai sadar bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Ia mulai melihat jejak rahmat yang selama ini tersembunyi di balik luka, hikmah yang bersembunyi di balik ujian, dan cinta yang selalu menunggu di balik kesabaran. Pada tahap ini, ia tidak lagi meminta dunia, ia meminta agar hatinya tidak terputus dari sumber ketenangan. Sebab ia mengerti, jika hatinya tetap tersambung, maka apapun yang datang dan pergi tidak akan mengguncangkan dirinya lagi. Inilah rahasia kesadaran tasawuf, bahwa zikir bukan sekadar mengingat Allah, tetapi mengenali diri sebagai hamba
hingga jiwa tenggelam dalam kerendahan yang justru meninggikan derajat ruh di sisinya. Bab 10. Zikir sebagai jalan kembali kepada asal keberadaan. Pada puncak perjalanan seorang salik, zikir tidak lagi sekadar lantunan atau kewajiban ruhani, tetapi menjadi pintu kembali kepada asal keberadaannya. Ia mulai merasakan bahwa sebelum ia memiliki nama, sebelum tubuhnya diberi rupa, sebelum dunia mengenalnya sebagai manusia, ia telah lebih dulu hidup dalam kedekatan bersama Tuhannya. Maka zikir bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang mengembalikan dirinya kepada keadaan sebelum terpisah. Keadaan ruh yang tenang di pangkuan ilahi. Di titik ini seorang hamba menyadari bahwa seluruh perjalanan bukanlah menuju tempat yang jauh, melainkan kembali kepada kedekatan yang sejak awal sudah ada. Ketika zikir mencapai derajat ini, seorang hamba tidak lagi mencari rasa, tidak mengejar keajaiban, tidak memburu pengalaman batin, sebab ia telah mendapati bahwa yang dicari bukanlah pengalaman, melainkan dia yang menjadi sumber segala pengalaman. Maka seluruh zikirnya tidak lagi meminta, tidak lagi menuntut, hanya tinggal tunduk, pasrah, dan larut dalam kehadiran Allah yang dirasakan demikian dekat. Kehadiran itulah yang menjadi tempat pulang, bukan dalam arti ruang atau arah, tetapi dalam bentuk keterjagaan batin yang menyadari bahwa seluruh kehidupan adalah titipan yang harus kembali kepada pemiliknya. Pada tahap inilah seorang salik memahami makna hakiki dari sabda para arifin, bahwa jalan mendaki menuju Allah sebenarnya adalah jalan turun menuju keheningan hati. Sebab semakin dekat ia kepada Allah, semakin rendah ia terhadap dirinya sendiri, semakin hening kesadarannya dari segala keakuan. Ia tidak lagi memandang kesucian sebagai sesuatu yang harus dipamerkan, melainkan sebagai rahasia yang dijaga diam-diam antara seorang hamba dan Rabb-nya. Kesunyian menjadi istana tempat hatinya berteduh, bukan karena ia ingin menjauh dari dunia, tetapi karena ia telah menemukan sumber ketenangan yang lebih agung daripada apapun yang bisa diberikan dunia. Pada puncak penyaksian rohani, zikir menjadi keadaan bukan lagi ucapan. Inilah derajat di mana seorang hamba tidak lagi menyebut Allah dengan lidahnya, karena seluruh keberadaannya telah menjadi sebutan itu sendiri. Nafasnya berzikir bahkan tanpa suara, matanya berzikir melalui pandangan yang penuh rahmat, pikirannya berzikir melalui tafakur yang bersih, dan langkahnya berzikir melalui ketundukan terhadap kehendaknya. Ia tidak lagi mengingat Allah. Ia hidup di dalam ingatan Allah, dan disitulah makna tertinggi dari kembali. Bukan pulang ke tempat, tetapi pulang kepada keadaan jiwa yang mengenal siapa Tuhannya. Dan akhirnya ketika seorang hamba telah tiba pada kesadaran ini, ia memahami bahwa perjalanan spiritual tidak berakhir dengan pengetahuan, tetapi dengan pengenalan. Tidak berakhir dengan hafalan, tetapi dengan kehadiran. Tidak berakhir dengan banyaknya lafaz, tetapi dengan lenyapnya jarak antara hati dan penciptanya. Inilah zikir dalam makna terdalam, perjalanan pulang menuju Allah melalui jalan yang ada di dalam diri sendiri, sampai seorang hamba kembali menjadi sebagaimana ia diciptakan. Tenang, lembut, merdeka dari keakuan, dan hanya hidup untuk menyaksikan bahwa tiada yang lebih nyata daripada Dia yang selalu bersama, bahkan sebelum kita sempat menyebut namanya. Pada akhirnya, bukan banyaknya lafaz yang mengangkat derajat seorang hamba, tetapi seberapa dalam ia hadir ketika menyebut namanya. Zikir bukanlah apa yang keluar dari lisan. Zikir adalah ruang tempat Allah menetap di hati. Jika hati terus terjaga, maka kita tidak pernah benar-benar jauh darinya, bahkan ketika hidup terasa sunyi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pulang sebelum dipanggil pulang. Amin.